Pak. Jadi bukan kita. Karena kita tahu dia orang melankolik, ini sikapnya itu. Nah itu ada rumusnya. Nanti saya titip aja. Yang green tadi ya. Oh itu berarti akan dikasih ke kita ini? Ya, tadi awalnya nggak. Tadinya kan mau program lagi ya tadinya katanya. Oh terserah hasil tadi. Baik Pak, terima kasih ya. Program itu ya Pak, kalau program yang saya buat desain itu Anda dalami diri sendiri Pak. Sampai Anda ketemu saya siapa sebenarnya. Okay. Ke depan sampai nanti Anda tahu mau ngapain Pak. Saya dapat sesi itu, hidup ini kayak di-manage dengan baik Pak gitu. Selesai pensiun saya kemana jadi clear aja, happy aja nih. Ngadepin siapapun kayaknya nggak ada problem apa-apa. Itu impact-nya buat kita dan itu mewarnai banyak hal ketika Anda berinteraksi dengan banyak orang. Kalau mau buat lengkap boleh, tapi dalam banget Pak. Itu saya nggak sendiri kerjanya, ada psikolog soalnya. Jadi yang dalam gitu. Jadi Anda ketemu, kadang orang juga nggak tahu saya siapa sih. Gitu. Dan kadang nggak tahu power saya apa. Saya tahu powernya apa, saya manfaatin. Sekarang ya kayak ini saya pakai. Nah itu kalau mau dapat itu lebih. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi Pak, ketika Anda tahu personality orang, Anda memperlakukan orang seperti yang diinginkan gitu aja. Nah itu ada rumusnya. Nanti saya titip aja Pak Mas Andi. Materi tambahan itu ya Pak, kalau orang sambung ngadepinnya kayak apa, gitu ya. Oke, nah itu perlu ditambahin begitu, biar nanti Bapak ada rumusnya gitu. Terima kasih Pak. Iya, Ya, matur dulu. Pak. Ya. Iya, langsung. Pak, kalau tadi dibilang ada tabungan energi, ya. Itu tabungan energi yang seperti apa? Terus yang kedua, apakah dapat disesuaikan dengan, apakah harus menyesuaikan dengan karakter dan jati diri masing-masing? Mengingat kalau kata para alim ulama itu setiap orang kan punya tugas masing-masing ya Pak. Nah, apakah harus disesuaikan dengan tugasnya satu atau bisa disesuaikan dengan yang lain gitu? Terima kasih Pak. Kalau bicara tabungan energi, tabungan itu ada dua ya Pak, ada negatif ada positif Pak. Kalau anda berbuat yang tidak yang nyakitin orang itu kan namanya negatif Pak. Itu ada tabungan yang akan mumpul Pak gitu ya. Kapan cair pada saat yang tepat juga. Bapak Ibu pernah mengalami kehilangan barang. Itu adalah bentuk pencairan energi negatif pada sedang dicairkan. Jadi kalau Anda kehilangan barang, ikhlas saja Pak. Kita bilang apa sedang jadi proses pencairan negatif saya. Levelnya berapa? 5 juta selesai. Itu dibersihkan Pak. Pernah nggak diomelin? Ada bilang dalam hati saya, dalam hati Pak, jangan bilang di mukanya. Sedang terjadi pencairan proses ini gitu Pak. Jadi ada dimarahin, ada diomel, ada digibahin Pak, diomongin itu pencairan energi negatif Pak. Jadi kalau dibilang orang, alhamdulillah, karena itu negatifnya kita. Oke? Jadi itu Pak. Maaf kadang-kadang hal yang nggak kita sengaja kita lakukan negatif itu Pak. Analogi yang paling gampang ini ya, saya cerita. Apa pulang beliin aku kertas saya 1 ring buat apa namanya clipping. Pak, maaf saya pulang nggak keburu ke toko buku. Ada 1 ring kertas di tempat fotokopi, saya ambil Pak. Kata masukin kertas, saya bawa ke kantor Pak mana? Saya kasih. Sempet Pak, udah bawa. Hak saya bukan tuh kertas. Negatif positif. Negatif. Harganya 27.000 Pak. Tanpa saya Pak, 27.000. Masih bilang Pak, pensil penghapus hilang. Kenapa? Besok kantor kalau pulang ke toko buku lagi beliin pensil penghapus. Pak, terus ambil kantor Pak. Sama lagi hari kedua, ATK kantor saya bawa pensil penghapus. Pensil 5.000, penghapus 3.000. 27 tambah 3, tambah 5, 35.000 Pak. Hari ketiga, Pak, pulang jam berapa? Kayaknya mau maghrib. Ini malam Jumat, biasa ternyata ada tahlil yasinan. Beliin apa kek buat kirim-kirim. Jeruk boleh? Boleh. Beli 2 kilo Pak. Di Tanah Abang, Bang, jeruk tuh 2 kilo. Yang mana? Yang mana aja pilihin. Berapa 1 kilo? 7,5. Berarti 2 kilo 15.000 Pak. Ya udah, saya ambil jeruknya. Saya taruh di motor, saya ambil karena nggak ada uang receh, saya kasih 50.000. Dari 50.000 saya kasih, tiba-tiba keributan. Satpol PP sedang pemilihan pasar Pak. Saya ada ketuk jeruk udah kabur jauh banget. Maaf, udah 5. Uang saya belum dikembaliin berapa? 35 Pak. Bukan kebetulan, itulah proses pencairan energi negatif saya sebesar 35.000 dari tabungan tadi Pak. Kertas, ATK kantor. Jadi bentuk kehilangan barang sakit Pak. Sakit tuh kita sakit perut itu juga pencairan energi negatif. Nah kalau yang positif, itu positif Pak. Positif kapan keluar? Ketika kita membutuhkan Pak. Tuhan tahu kapan dibutuhkan, itu cair Pak. Dan cair energi ini
akan cair ketika kita pindah ke alam lain Pak, lunas semua. Makanya jangan suka jelas dengan keberuntungan orang. Ada seorang kaya luar biasa menjelang sakit sesakit-sakitnya. Ketika ada obat itu diobatin habis sehabis-habisnya. Pertanyaannya dari mana harta itu? Artinya ya negatif. Balik ke kita lagi Pak. Makanya gini, besok sampai di kantor taruh tuh di kardus ATK yang di rumah punya pruri, buru-buru balikin Pak. Sebelum saya itu masih saya gitu. Kalau yang bukan hak Pak, begitu. Maksudnya itu Pak. Kadang-kadang itu jadi tabungan gitu. Jadi tabungan. Ini bukan masalah dosa dan ini Pak, ini masalah energi negatif aja gitu. Itu sih maksudnya. Gitu. Jadi hidup kita dibuat positif aja lah Pak gitu. Banyak aja lah. Saya percaya Pak, banyak amal, banyak sedekah, paling banyak terimanya juga Pak kalau nggak percaya. Ada cobaan nih, maaf yang Islam, kan zakat kewajiban, nggak usah dizakatin Pak, 3 bulan habis Pak duitnya hilang begitu aja kalau nggak percaya. Kan ada orang yang kita harus kasih. Nah udah sore Bapak. Lanjut. Ada lagi Pak pertanyaan. Oh boleh. Masalah energi negatif dan positif. Masalah kayak kita energi negatif bilang ya Pak. Maksudnya kalau misalnya sama kau kena utang gimana untuk mensiasati itu. Sedangkan utang itu kan harus dibayar. Iya Pak, betul. Itu Misalkan utang negatif Pak, kemana-mana kita bawa. Orang itu punya utang, tapi karena kita mau nagih juga dia udah nggak punya, sikap itu sih yang baik ya Pak, karena kewajiban juga mereka itu. Bapak, Ibu, saya jujur pernah berikrar ngomong sama dia utangnya saya lunasin Pak. Dia nyata loh Pak. Sebenarnya saya diganti sama 10 kali lipat itu Pak gitu. Dalam hidup ini bisa jadi orang nggak seperti sebelum kita ya Pak. Jujur kalau memang orang berutang seperti itu, ya gede Pak, nggak bisa dikalahin juga gitu ya. Tapi kan susah juga kalau kita pikirin terus, ini jadi berlalu kemana-mana gitu. Saya banyak orang Pak, kayak karena ini, saya kan kerja di bank, kayaknya banyak duit Pak, mau banyak duitnya, duit orang Pak gitu. Tapi pinjam ke saya juga ada, tapi kalau pinjam kecil-kecil ya saya diamin. Semua utang saya catat Pak sampai sekarang, dan maaf jumlahnya bisa ratusan. Yang balik-balik itu ada, saya catat semua. Saya cuma rimbanya ke yang bersangkutan. Kalau saya lihat orangnya Pak, kalau orangnya kurang ajar, ya ini dalam rangka pendidikan, saya tagih aja Pak. Tapi kalau dia memang udah susah dari ini gitu ya, seluas-seluangnya aja gitu Pak. Kalau memang dia sampai meninggal Pak, ngadep ke kepala ahli warisnya, saya ikhlaskan hutangnya dia gitu Pak, biar dia selesai gitu. Tapi Pak, maaf, membahas hutang itu pahalanya luar biasa. Saya dapat banyak fakta, ya memang gak enak kok, banyak Pak orang hutang. Kan ada orang temen hutang kayak nggak ada apa-apa, besok dulu Pak, ketemu kita cuekan. Ada Pak, dari itu kesel Pak, dan saya ketemu satu. Saya lagi proses satu ini satu gitu Pak. Tapi biasa saya mau lihat jalannya gitu. Ada Pak, 2 tahun Pak. Ditagih gitu ya, tapi ditagih, tapi kewajiban kita nagih ya Pak. Tapi kalau orang kayak gitu kita harus di ini juga di treatment gitu. Tapi kalau memang udah susah tapi etikat baik ya nggak apa-apa lah. Saya punya pengalaman ada orang yang saya tolong dan dia nggak mampu Pak, saya lunasin aja. Apa? Dia juga berhasil Pak. Malah saya dikasih lebih banyak dari yang dia perkirakan. Karena dia luar biasa gitu. Dia sukses, kayaknya kayak luar biasa. Dia ngasih saya lebih dari mungkin 100 kali yang saya kasih utang Pak. Itu yang balasan saya nggak juga gitu aja. Jadi ya tinggal kita manage yang gimana Pak, yang terbaik buat kita lah Pak. Tapi buat saya nggak ada yang mubazir kalau urusan kayak gini. Kesel Pak, ratusan, puluhan gitu kesel Pak. Apalagi utang ngomong doang, besok ada janji bulan depan nggak dibayar juga. Banyak Pak. Saya pernah nih, Pak, pinjam dulu dong berapa 3 juta, ini handphone dulu. Saya instrumen aja Pak pinjam, saya foto-foto jadi ngomong gitu. Selesai Pak, gitu aja Pak. Ada yang kayak gitu Pak, pinjol aja, urusan lu gitu. Urusan lu. Pak, saya ngutangin orang kalau bisnis saya pakai emas. Ada nih, butuh, oke saya kasih 50 gram emas. Udah, urusan dia Pak, nanti baliknya saya bukan uang Pak, emas lagi. Ada tuh 2 orang utang saya kasih emas 50 sama 100 Pak gitu. Belum bayar nggak apa-apa, tapi ya itu ikrar bisnis Pak, gitu, urusannya beda. Dan saya nggak minta bunga apapun enggak, yang penting balikin emasnya aja. Emas, maaf Pak, sekarang itu 70% kalau mau tahu. Di saya dikasih, maaf nih 100 gram, kan 100 juta ya Pak. Sekarang 170 juta Pak, 70 juta itu didiem aja nggak apa-apain. Jadi kalau Anda mau proteksi uang dengan hutang, bagus kalau pakai emas. Tapi harus ada ikrarnya, ada ijab kabulnya itu enak. Dan harus ada saksi, kayak gitu. Saksi harus ada. Nggak bisa berdua Pak, harus ada saksinya. Kalau saya saksi
istrinya. Harus begitu, kalau nggak mau pinjemin gitu. Karena bicaranya ya bisnis. Karena seorang bank, Pak, jadi kalau pinjam buat apa? Kalau buat beli barang-barang saya nggak mau, tapi kalau bisnis saya masih tolongin gitu ya. Karena ada kesempatan balik. Dia udah nganggur pinjam buat apa? Beli mobil, Pak. Pinjam, nggak boleh duit mobil. Kembali dari mana gitu? Sudah juga. Susah. Gitu ya, Pak. Oke, makasih. Bapak Ibu sekalian.